Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiana dari Prodi Manajemen, jurusan Manajemen Keuangan. Sini saya akan membandingkan dua jurnal untuk memenuhi tugas akhir di mata kuliah Manajemen Dana Bank dan Akuntansi. Untuk jurnal 1 berjudul Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas pada PT Bank BNI Persero yang ditulis oleh Imam Setia Permana, Rosherlin Clarissa Halim, Sylvia Nanti, dan Riza Nuriskinita Zain. Untuk jurnal yang kedua berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT BNI Syariah Tbk sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Miftah Farid, Fauzia Bahtiar, Wahyudi Rodatul Jannah. Untuk jurnal 1, di bagian pendahuluan terdapat kinerja keuangan bank dapat diukur dengan menggunakan teknik analisis rasio dengan meninjau laporan keuangannya yang meliputi neraca dan laporan laba rugi. Rasio keuangan adalah jenis pengukuran yang digunakan untuk memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, baik organisasi perbankan maupun non-perbankan, dengan menggunakan alat analisis yang disebut rasio, menurut Haryanto tahun 2017. Tingkat persaingan dunia bisnis perbankan secara global semakin meningkat dan preferensi masyarakat terhadap berbagai jenis produk perbankan memerlukan evaluasi kinerja keuangan. Evaluasi kinerja keuangan juga penting sebagai alat untuk meningkatkan kegiatan operasional agar bank dapat berkembang dengan baik. Bank Negara Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan yang saat ini sedang berkembang di Indonesia. Setelah meluncurkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996, BNI menjadi bank milik negara atau BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik. Dari sisi total aset, total pinjaman, dan total dana pihak ketiga, BNI kini menjadi bank nasional terbesar keempat di Indonesia. Untuk jurnal yang kedua, Coronavirus Disease 19 atau yang biasa dikenal dengan sebutan COVID-19 adalah salah satu pandemi yang menurut WHO yaitu virus yang dapat menular sangat cepat. Dampak dari COVID-19 ini yaitu tidak hanya ke sektor kesehatan, akan tetapi hampir ke semua sektor yang diprediksi akan berlangsung lama. Sistem perbankan di Indonesia adalah salah satu yang terdampak selain sektor kesehatan, termasuk perbankan syariah. Di Indonesia, PT BNI Syariah Tbk termasuk salah satu bank syariah terbesar untuk tetap menjaga eksistensinya di masa pandemi COVID-19 ini. PT BNI Syariah Tbk harus mengetahui current position, di mana dengan mengevaluasi kinerja keuangannya khususnya di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut perlu dilakukan di mana dapat membantu PT BNI Syariah Tbk untuk melakukan beberapa tindakan antisipasi agar tetap survive. Untuk jurnal 1, di bagian metode penelitian, desain penelitian, jurnal 1 menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini memerlukan pengujian hipotesis dengan menggunakan angka-angka untuk mengukur variabel penelitian dan melakukan analisis data. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder berupa data untuk semua variabel yaitu return on asset atau ROA dan return equity atau ROE. Yang digunakan pada jurnal 1 ini adalah return on equity atau ROE. Untuk objek penelitiannya, jurnal 1 menggunakan metode pengambilan sampel yaitu purposive sampling. Peneliti akan mengambil sampel yaitu di bidang perbankan. Sampel yang diambil peneliti dalam bidang perbankan adalah PT Bank BNI Persero Tbk periode 2018-2020. Sedangkan untuk jurnal kedua, jenis penelitian ini adalah komparasi kuantitatif. Maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan keadaan atau status fenomena. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari
kinerja keuangan PT BNI Syariah Tbk. Pemilihan jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan PT BNI Syariah Tbk sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Untuk data yang digunakan yaitu terdiri dari laporan keuangan PT BNI Syariah Tbk. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dengan mengumpulkan data laporan keuangan dari PT BNI Syariah Tbk yang telah publish sebelum dan pada saat pandemi COVID-19. Untuk objek penelitian ini adalah laporan keuangan bulanan PT BNI Syariah Tbk yang dimulai dari periode laporan per Januari 2020 sampai dengan periode laporan per Juni 2020, di mana untuk periode laporan per Januari 2020 sampai dengan per Februari 2020 merupakan masa di mana pandemi COVID-19 belum teridentifikasi masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk periode laporan per Maret 2020 sampai dengan periode laporan per Juni 2020 adalah masa di mana kasus COVID-19 di Indonesia semakin meningkat. Data laporan keuangan PT BNI Syariah Tbk tersebut di atas dapat diakses melalui situs resmi PT BNI Syariah Tbk dengan menghitung rasio-rasio yang dimaksud terlebih dahulu sebagai tolak ukur penelitiannya. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah PT BNI Syariah Tbk di Indonesia dengan metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan dan kriteria tertentu di mana laporan keuangan yang diambil untuk dianalisa merupakan laporan keuangan pada masa sebelum COVID-19, yaitu bulan Januari 2020 sampai dengan pada masa pandemi COVID-19 di bulan Juni 2020. Jadi untuk jurnal 1 dan 2 itu metodenya sama menggunakan purposive sampling. Lalu untuk jurnal 1, sumber datanya yaitu data sekunder digunakan sebagai sumber data. Data penelitian sekunder adalah informasi yang diterima dan dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber lain, seperti bukti, catatan, atau informasi yang dikumpulkan dalam arsip laporan. Dalam hal ini, data yang diperoleh adalah laporan keuangan PT Bank BNI Persero yang dipublikasikan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Lalu, untuk jurnal 1, hasil dan pembahasan dari penelitian tersebut. Untuk rasio likuiditas di sini sebesar tahun 2018 sebesar 12,4%. Untuk tahun 2019 sebesar 12%. Untuk 2020 sebesar 11%. Berdasarkan data tersebut, perkembangan quick ratio dari PT BNI cenderung menurun setiap tahunnya ya. Penurunan terbesar yakni pada tahun 2020 yaitu 1,4%. Meskipun menurun, kinerja keuangan Bank BNI pada quick ratio-nya terbilang sehat standar BI karena selama 3 tahun berturut-turut Bank BNI mampu membayar hutang jangka pendeknya. Untuk banking ratio, tahun 2018 sebesar 102%, untuk 2019 sebesar 95%, untuk 2020 sebesar 90,5%. Nilai rata-rata dari banking ratio selama 3 tahun adalah 96%. Artinya dalam kurun waktu 3 tahun tersebut, Bank BNI mampu menyeimbangkan jumlah pinjaman yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki. Dengan indikator banking ratio, Bank BNI dinilai mencapai predikat sehat sesuai dengan ketetapan BI. Selanjutnya, aset to loan. Untuk 2018 sebesar 61,5%, 2019 sebesar 63%, 2020 sebesar 63,4%. Untuk aset to loan pada Bank BNI ini mempunyai peningkatan setiap tahunnya selama 3 tahun.
di mana tahun 2020 mempunyai presentasi yang cukup tinggi dengan peningkatan sebesar 1,9%. Artinya, Bank BNI mampu memenuhi permintaan nasabah dengan aset bank yang tersedia. Standar BI menetapkan indikator yang sehat dalam aset tuluan adalah kurang dari 80%, yang berarti kinerja keuangan Bank BNI pada indikator ini dikatakan sehat. Selanjutnya untuk loan to deposit ratio 2018 sebesar 95%, 2019 sebesar 90%, 2020 sebesar 86,3%. Untuk LDR dari Bank BNI selama 3 tahun mengalami penurunan, di mana rata-rata sebesar 90%. Artinya, pihak bank mengeluarkan pinjaman tidak lebih dari jumlah deposit yang tersedia. Artinya, untuk segi LDR, Bank BNI cukup sehat sesuai standar BI. Selanjutnya, untuk rasio solvabilitas yang terdiri dari primary rasio untuk tahun 2018 sebesar 13,4%, 2019 sebesar 14,8%, 2020 sebesar 12,7%. Untuk primary rasio selama 3 tahun mengalami fluktuatif. Apabila melihat data tersebut, primary rasio tertinggi pada tahun 2019. Artinya, total aset Bank BNI dapat dijamin oleh total modalnya. Dalam hal ini, primary rasio Bank BNI dikatakan sehat karena melebihi ketetapan kesehatan dari BI yaitu lebih dari 3. Selanjutnya untuk risk asset ratio 2018 sebesar 20,6%, 2019 sebesar 21,4%, 2020 sebesar 18,2%. Untuk nilai rata-rata dari RAR Bank BNI selama 3 tahun adalah 20%. Artinya, Bank BNI pada indikator RAR mampu menutupi kemungkinan penurunan aset dengan total ekuitas atau modalnya. Dalam hal ini, BI memberikan standar kesehatan lebih dari 8%, yang berarti kinerja RAR Bank BNI dinilai sehat. Selanjutnya untuk secondary risk ratio, di sini 2018 sebesar 22,1%, 2019 sebesar 22,9%, 2020 sebesar 19,5%. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, SRR yang ditujukan oleh Bank BNI mengalami penurunan dengan nilai rata-rata 21%. Artinya, Bank BNI dinilai sehat karena standar nilai kesehatan BI adalah lebih dari 8%. Selanjutnya, untuk capital ratio 2018 sebesar 24,4%, 2019 sebesar 25,6%, 2020 sebesar 26,8%. BI memberikan standar kesehatan pada capital rasio selama 3 tahun dengan nilai rata-rata 26%. Artinya Bank BNI mampu menanggung pengkreditan dengan modal dan cadangan penghapusan, yang berarti kinerja keuangan BNI pada capital rasio dinilai sangat sehat. Selanjutnya, untuk rasio profitabilitas yang terdiri dari gross profit margin 2018 sebesar 57,6%, 2019 sebesar 57,2%, 2020 sebesar 57,7%. Yang mana GPM mengalami kenaikan dan penurunan selama 3 tahun terakhir dengan nilai rata-ratanya adalah 57,5%. Hal ini dikatakan baik karena memenuhi standar BI yaitu sebesar lebih dari 1,22%. Dan dari perhitungan tersebut menunjukkan bahwa GPM Bank BNI GPM Bank BNI dapat dikatakan sehat karena Bank BNI dapat meminimalkan beban pokok. Selanjutnya untuk net profit margin 2018 sebesar 77%, 2019 sebesar 79,6%, 2020 sebesar 78,7%. Untuk NPM dari hasil perhitungan tersebut pada tahun 2019, BNI mengalami kenaikan sebesar 2,6%,
dibanding dengan tahun sebelumnya yang hanya menghasilkan 77% saja. Di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,9% dari tahun sebelumnya. Penyebab terjadinya penurunan tersebut dikarenakan bank belum mampu mengelola beban-beban yang ada. Tetapi nilai NPM Bank BNI masih dikatakan sehat karena masih memenuhi standar BI, yaitu lebih dari 5%. Untuk return on equity 2018 sebesar 16,1%, 2019 sebesar 14%, 2020 sebesar 2,9%. ROE pada BNI mengalami penurunan yang sangat drastis di tahun 2020, yaitu sebesar 11,1% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 dikatakan tidak sehat karena tidak memenuhi standar BI, yaitu lebih dari 12,5%. Berarti pada tahun 2020 BNI belum mampu menghasilkan laba bersih dari modal yang dimilikinya. Selanjutnya yang untuk return on asset 2018 sebesar 2,8%, 2019 sebesar 2,4%, 2020 sebesar 0,5%. Berdasarkan hasil perhitungan selama 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2018 sampai 2020, ROA pada BNI mengalami penurunan dari 2,8% menurun hingga 0,5%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen bank belum mampu mengelola aset untuk meningkatkan pendapatan. ROA pada tahun 2020 dikatakan tidak sehat karena tidak memenuhi standar BI, yaitu sebesar 1,25%. Untuk jurnal kedua dapat kita lihat laporan keuangannya periode bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020. Di sini untuk ROA pada bulan Januari 2020 yaitu sebesar 0,096%, untuk Februari 2020 sebesar 0,229%. Peningkatan dari bulan Januari ke bulan Februari. Return on asset dari BNI Syariah TBK sebelum dan pada saat COVID-19 mengalami peningkatan dari bulan Januari sebesar 0,096% menjadi 0,229%. Yang dapat kita lihat di sini laporannya. Kemudian di bulan Maret 2020 pada masa di awal pandemi COVID-19, ROA BNI Syariah masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 82,5% menjadi 0,418%. Pada bulan April 2020 di mana jumlah kasus COVID-19 semakin bertambah, ROA dari PT BNI Syariah TBK ini masih meningkat menjadi 0,452%. Peningkatan tersebut tergolong melambat dikarenakan meningkat hanya sebesar 8,1% dari bulan Maret 2020. Di bulan-bulan selanjutnya, masih di masa pandemi COVID-19, ROA dari PT BNI Syariah tetap mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tersebut melambat di bulan Mei 2020, yang hanya meningkat sebesar 8,6%. Dari bulan Juni 2020 meningkat hanya sebesar 6,9% dari bulan sebelumnya. Selanjutnya, mohon maaf ini datanya ROE ya. Untuk ROE pada PT BNI Syariah sebelum terjadi pandemi COVID-19 mengalami peningkatan dari bulan Januari sebesar
1,007% menjadi 2,429%. Kemudian di bulan Maret 2020 pada masa di awal pandemi COVID-19, ROE masih mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 69,9% menjadi sebesar 4,127%. Pada bulan April 2020, di mana jumlah kasus COVID-19 semakin bertambah, ROE masih meningkat menjadi 4,374%. Peningkatan tersebut tergolong melambat karena meningkat hanya sebesar 5,9% dari bulan Maret 2020. Di bulan-bulan selanjutnya, masih di masa pandemi COVID-19, ROE tetap mengalami peningkatan walaupun peningkatan tersebut melambat. Di bulan Mei 2020, ROE meningkat hanya sebesar 6,9% dan di bulan Juni 2020 meningkat hanya sebesar 5,7% dari bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk yang bagian terakhir, yaitu di bagian kesimpulan yang dapat saya ambil dari dua jurnal tersebut, yaitu untuk jurnal 1, perusahaan harus mengadakan perbaikan terhadap pengelolaan aset agar mampu menghasilkan laba bersih dari modal yang dimiliki. Perusahaan perlu mengurangi beban bunga dan resiko yang timbul akibat penggunaan hutang perusahaan. Untuk jurnal 2, PT BNI Syariah Tbk disarankan pula agar dalam menyusun, memilih, dan mengevaluasi strategi usaha harus mempertimbangkan pengaruh dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah di bidang perbankan atau sektor keuangan lainnya. Pertimbangan tersebut mencakup dampak dari kebijakan terhadap usaha bank syariah dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang membandingkan dua jurnal tersebut. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.